Mengapa jiwa itu dikatakan tentram? Karena bertemu Allah. Untuk bisa bertemu Allah, Allah mesti membuka hijabe hati sampean. Mesti membuka. Tondone salah satu kalau hati sampean hijabe dibuka Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya perkara selain Allah yang disebut sebagai duniawiyah iku mesti ngersahake manah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya perkara selain Allah itu akan menjadikan hatimu gersah. Dan itu sebagai sifat wajibnya duniawiyah. Bagi siapa? Bagi siapa perkara selain Allah yang disebut sebagai duniawiyah atau makhluk iku dadi sebabe nggersae atine kabeh menungso. Manungso sing kaya apa, manusia yang bagaimana, yang menjadikan gersah gara-gara perkara selain Allah. Bagi siapa? Hati yang bagaimana? Bisa ada kalanya gersah itu menjadi tambah jauhnya hatimu pada Allah. Bisa jadi gersah itu menjadi tambah dekatnya dirimu pada Allah. Tergantung. Ini tergantung terhadap hati Anda min qalbin rohibin au min qalbin zahidin, terserah. Apakah gersah tambah jauh pada Allah hatimu dikarenakan hatimu itu berkarakter, bertobiat masalah-masalah terhadap selain Allah, atau gersahmu itu dikarenakan hatimu itu mingkol bin zahidin, condongnya hatimu pada Allah. Oleh sebab itu makalah 111 Syekh Ibnu Athaillah dawuh mekaten. Qala musannifu rahimahullah. Iki revepe gak iso metu apa gak iso ngetokno. Ono macam loro. Memang gak iso metu. Tapi iso metu gak iso ngetokno. Ada kalanya gak bisa keluar. Masalah nggak ada yang dikeluarkan, atau ada tapi gak iso ngetokno. Mata sak mongso au khasyaka gersahake sapa Allah ka ing sira. Suatu saat Gusti Allah ngersahake
jenuhake ka ing ati ira. Ngersahno teko apa? Min khalqihi saking makhluke Allah. Artinya suatu saat Anda ini mikir urusan dunia iku jauh jenuh. Allah ngasih Anda ini dunianya tambah mewah, tambah jenuh. Apalagi kalau melihat suami kakean cocot, dimasakno ngene gak cocok, dimasakno gitu gak cocok, jenuh ibuke jenuh. Sama Pak nyawang ibuke cerewet. Saking cerewete jin niku lho melok grebeken. Ana cerita ngeten. Suatu saat Pak niku bisa aweh bisa memberikan nafkah terhadap ibu niku sak minggu 300 sik cerewet. Minggu depan bisa memberikan nafkah 500 ya sik cerewet. Karena melihat tonggonya itu, tetangganya itu pada pakai gelang, pada pakai melar, pakai tende, macam-macam. Ibu dawuh menyang Pak mosok sih sampean nggak bisa belikan saya, tetangga itu loh. Semuanya pakai emas-emasan. Rumahnya penuh. Akhirnya apa Pak? Wong namanya suami kan pingin nyandangi istri Pak ini. Berhubung tidak ada yang dipakai, mikir sampai rambutnya ireng dadi putih. Wis dik gini ae. Kita memang hidup di tengah masyarakat harus bisa mengimbangi masyarakat yang lain. Tetangga beli sepeda, kita harus bisa beli sepeda. Tetangga bisa beli Vespa, skuter, yes, kita harus bisa beli. Tetangga bisa beli mobil, kita harus bisa beli. Wis dik, tunggu aja di sini, saya tak merantau. Merantau Pak. Akhirnya pulang bawa uang banyak. Iya, bawa uang banyak. Dibelikanlah dari perantauannya itu gelang, ali-ali, terus apa itu melar, terus hidungnya ditendek pisan, ya. Terus binggel itu udah lengkap. Dibuka penang. Ya Allah ya Karim. Akhirnya ibunya itu biasanya itu cerewet, iki gak cerewet. Sebab jikalau abang beruang, abang disayang. Jikalau abang tidak beruang, akhirnya apa Pak? Tijaklah namanya istri itu, Bu, ayo dibuka di pinggir sumur. Gitu. Akhirnya dibuka pinggir sumur, sawanang dijungkrak nih pisan keceblong. Akhirnya mate. Akhirnya rumah itu dijual, berpuluh tahun dijual. Yang membeli itu mendino itu grebeken. Ono wong cerewet jero sumur. Suatu saat
makhluk penunggu lo, jin lo langsung mumbul ditanya, kamu siapa? Saya penunggu sumur 1000 tahun. Loh kok mumbul? Mengapa? Aku gak kuat ngrungokno cerewete ana wong wedok njero. Lah, Ibu, mula iku aja dadi wong cerewet. Wis. Au khasyaka, suatu saat Allah itu menjenuhkan hatimu min khalqihi, saking makhluk. Nah iki tondo jenengan iki le, mengapa kok iso jenuh dengan urusan-urusan jawabannya cuma satu, karena hatimu telah kedorong dengan zikir untuk mendekat bertemu Allah. Makanya kadang-kadang itu jamaah WA saya itu, Gus kula niki wis megah, gembul bojo, gembul anak, gembul donya brono. Karena apa? Cerewet. Umpama tak tinggal khalwat sendiri di hutan bagaimana? Aku wis jenuh mikir. Karena dorongan rinduku untuk bertemu Allah seperti ini. Pertanyaannya itu salah apa ndak? Dijawab, fa'lam ngertiyo sira annahu sak temeni Gusti Allah iku yuridu ngersakake sapa Gusti Allah ayyaftaha ing yento bakal buka sapa Allah laka maring ati sira, buka babal unsi ing lawange ayeme ati bihi kelawan Gusti Allah. Pun jenuhe ati sampeyan itu dengan urusan makhluk disebabkan karena rindunya hatimu untuk bertemu Allah. Ingatlah, itu tetanda bahwasanya Allah mengharapkan membuka hatimu, membukanya hatimu untuk menjadi hati yang tentram, hati yang ayem, hati yang selalu bersama Allah. Ya ayyuhalladzina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Surat apa Pak Ibu? Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu sing damai, wahai jiwa yang tentram. Ini belum disebut ruh loh Pak, karena belum kembali. Kalau disebut ruh itu berarti sudah fitrah. Ruh itu enggak ada, ruh yang kotor enggak ada disebut ruh loh ya. Wakilah rauhil kudus, ruh yang disucikan. Nah sebelum disebut ruh disebut nafsu. Nafsu itu jiwa. Itu ya saudaramu. Wahai jiwa yang tentram. Mengapa disebut jiwa yang tentram? Karena dia irji'i baliyo siro, kembalilah kau ila rabbiki, maring Tuhanmu. Ila rabbiki, maring Tuhanmu. Ini kalau kita seliki dikit dari ilmu nahwu, roh iku berarti nafsu iku perempuan.
muannas. Karena dia itu memakai ki, bukan ka. Kalau ka mudzakkar, kalau ki muannas. Muannas itu perempuan, mudzakkar itu laki. Jangan lihat itu. Wong iku gak lanang ya gak. Kalimat irji'i itu adalah kalimat yang menunjukkan kata perintah. Kalau perintah berarti nafsu itu belum kembali. Kalau nafsu itu sudah kembali kepada Allah, maka jiwa itu manakala sudah kembali, maka gak perlu irji'i. Mengapa harus ada irji'i? Karena belum kembali. Ngeten niki. Cak ngombe yo cak, iku perintah. Berhubung jenengan iki belum minum, berarti jenengan ngelak. Diperintahkan, cak pak minum. Berarti kata-kata perintah untuk meminum, jenengan iku belum minum. Kalau sudah minum, nggak ada perintah untuk minum. Oleh karena, mohon maaf, oleh karena yang namanya jiwa ini belum disebut ruh, maka ikilah yang kusebut ruh masih bermasalah. Mengapa bermasalah? Karena ruh belum kembali kepada Allah. Akhirnya diperintahkan, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau terhadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati ridho dan diridhoni. Berarti ikhlas. Tidak ada tendensi karena manusia, olehnya berangkat menuju ke Allah. Tidak ada tendensi karena Allah, tidak, semata-mata radiyatan mardiyah. Bapak Ibu, kalau sudah kembali, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu rahman. Berarti ruh yang sudah kembali kepada Allah pantaslah disebut jiwa yang damai. Mengapa dia itu menjadi jiwa yang damai? Karena dia berani untuk tinggalkan selain Allah dan menuju bertemu Allah. Yakfur, tinggalan bitogut selain Allah, wa yu'min, kalau kau betul-betul mau tinggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah, imanmu sudah tidak ada syirik, imanmu hanya pada Allah, berarti kau iki bertemu Allah. Ringkese ngeten Pak, iman ning ati sampean adanya selain Allah itu faktulu patenono. Keakuanmu sebagai makhluk dalam hal apapun yang tadinya kita merasa meyakini kalau kita yang melakukan segala hal apapun, lepasen. Setelah itu baru akan muncul di dalam dirimu yang namanya hidup dalam hakul mubin, sak nyata-nyatanya. Berarti dirimu wis gak nyata, yang nyata itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya pertemuan. Makanya proses di mana jenengan itu nanti kalau dijenuhkan dengan urusan makhluk, berarti fa'lam, ketahuilah bahwasanya Gusti Allah itu mengharapkan akan membuka mata hatimu yang tertutup terhadap Allah.
tentunya ini tidak terlepas dari tekune istiqomai Anda berzikir. Udah di situ. Makanya jangan heran kalau jenengan tekun di dalam berzikir, kemudian yuridu ayyaftaha laka babal unsi, Gusti Allah mengharapkan akan membuka hijab tutupi hatimu untuk bertemu Allah. Jangan heran. Aku yakin jenengan nek wis seperti ini, perkara sugih melarat ora wedi. Perkara apa yang ada kaitannya dengan suksesnya duniawiyah, sukses dan tidaknya, wis ora ono sinten wedeni. Karena Anda diposisikan Allah di dalam makom kejenuhan hati terhadap makhluk. Nyun sewu bolak balik jenengan lak kula sindir ngene ya. Kula sindir ngene. Kapan yo aku iki ndang bebas. Ora gembul makhluk. Berarti aku wis gak tausiah, ya wis gak nekani undangan, wis gak anu. Jenengan tak sindir seperti itu, aku yakin karena di dalam hati sampean itu ada sinyal jenuh hatimu dengan urusan dunia. Nah ini proses, Pak. Kalau panjenengan sudah merasakan atau mengalami makom yang seperti ini, terus bertemu Allah, nanti Anda melihat urusan kemewahan duniawi iku wis gak kaget. Sudah tidak kaget, apa kaget? Sudah tidak mempengaruhi jenengan. Napa wau? Terkejut? Enggak. Itu kalau jenengan dikasih kesempatan Allah untuk gembul menyang selain Allah, yaitu makhluk. Tinggal pertanyaannya gini, ketemu langsung sedo, apa tah ketemu terus wis gak dibalekno maneh nang tengah keluarga sampai sedo, sampai mati, ataukah ketemu terus akhirnya jenengan dikembalikan di tengah keluarga. Artinya hati dikembalikan di tengah keluarga. Nek hati sampai dikembalikan di tengah keluarga, maka tanda itu wa ahlikum naro. Anda wajib untuk menyampaikan oleh Anda di dalam Al-Quranul Qadim terhadap keluarga. Ahli. Siapa ahli ini? Bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa tetangga, bisa umat manusia. Terserah Allah. Tapi yang jelas ketahuilah bahwasanya Allah itu akan memutus kerasulanmu di dunia ini suatu saat, itu pasti. Ingat kapan itu akan terjadi. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina aman. Sungguh betul-betul Nabiullah Musa diperintahkan Allah untuk menyampaikan tentang agama yang bertauhid ila qaumihi, terhadap kaumi Nabi Nuh. Falabitha fihim, beliau menyertai kaum itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa?
1000 dikurangi 50. Berarti 950 itu umur beliau. Ngiting nyertai kaum itu 950 tahun. Lah Nabi Muhammad tidak sampai segitu lama. Saya aja terhitung mulai tahun 2000 sampai 2024 melampah. Dibagai pirang tahun saya ini menyertai jenengan untuk sowan ing ngersane Allah, untuk menyerukan dinut tauhid. Ya wis urusane Allah. Nek cara bahasa saya, Gusti kene ya pingin ngusulake MPP. Tahu MPP? Mengajukan pensiun dini. Nggih, pensiun dini. Tapi wong namanya permohonan itu bisa ditolak, bisa diterima. Aku yakin semuanya itu akan mengalami hal yang seperti itu. Bapak Ibu, tapi ternyata kaum yang ditunggoi, apa ditunggoi Pak? Ditunggui. Kaum yang ditunggui Nabi Musa selama 950 tahun itu tidak menjadikan beriman kepada dinut tauhid, agama yang esa, bahkan mayoritas lari dan menghina, bahkan menghujat terhadap agama yang esa. Apa yang terjadi? Fa'khodahumut tufan fa'akhoda mongko ngalap sapa Gusti Allahum ing mereka. Ambek apa oleh ngalap atufanu ing topan. Topan nek bahasa sampean kan angin lisus kuwedhi lha ngoten nggih. Topan iki tsunami. Tsunami yang campur dengan angin. Hadi angin air digulung oleh angin, air iku digulung oleh angin, tonsaya munggah. Tidak ada yang selamat. Katanya ahli ngelangi, kalau sudah disapu dengan tsunami, amblas. Pak. Apakah ini mesti terjadi? Pasti. Sejarah terulang kembali. Sejarah akan terulang kembali, dan kapannya itu terjadi urusan Allah. Nyun sewu, 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Sekarang Kanjeng Nabi sampai sekarang berapa tahun? Hitungannya. Zaman lahirnya Rasulullah menyampaikan dinut tauhid sampai sekarang berapa abad? Yang tahu? Berapa abad? 15. Satu abadnya itu berapa tahun? 100 ya. Kalau 14 berarti 1400. Wis bonusnya wakeh nek dibanding kali Nabi Musa. 1000 lebih. Tetapi ayat itu Allah teruskan, wahum zalimun. Allah menghapus dan menyiksa atau
menghabiskan. Wahum dzalimun. Oleh karena mereka zalim pada Allah. Bentuk dzalime mereka itu beriman terhadap selain Ahad. Selain Ahad. Ayo, sampean tinggali. Yang beriman ke Ahad dengan selain ke Ahad lebih banyak yang selain Ahad. Walaupun Anda berbicara Allah, mayoritas manusia itu tidak ke Ahad, tapi kepada Allah yang banyak. Bapak Ibu boleh mengingatkan saya, tanggal 15 Syawal, kalau enggak salah tahun 93 kalau enggak salah ya. Saya bertanya dalam satu tokoh ilmu tasawuf di Pondok Pesantren Kediri Ringin Agung, beliau pada masa beliau itu, beliau yang punya nama Mbah Khozin, sekarang sampun sedo, pernah ngaji di sini. Mungkin sing eling tahun 2009 kalau nggak salah. Beliau sempat saya hadirkan ngaji di sini satu kali. Saya teringat ketika saat saya bertanya kepada beliau terkait masalah Allah. Sing kula maksud adalah wujudnya, bukan nama, bukan sifat, bukan dat. Malah saya dikasih oleh kalimat yang sangat menohok terhadap saya. Apa? Isuan dan. Ya, itu. Akhirnya dengan rendah diri saya diberitakan untuk sowan jam 12 malam. Kami berdua, akhirnya beliau mengatakan, Allahmu itu banyak, tapi Allahku itu ahad. Allahku kul huwallahu ahad, tapi Allahmu banyak. Ini lho Pak. Ini saya ungkap pada zaman akhir ini, bahwasanya banyak di antara kita sebagai umat manusia bertuhan terhadap Allah banyak, bukan bertuhan pada Allah ahad. Ini tidak akan pernah Anda bisa deteksi melalui ilmu muhadharah atau ilmu mukasyafah, nggak bisa. Anda bisa mendeteksi hanya dengan ilmu musyahadah. Itulah tauhid, illa anta wa ana, bukan illallah wa illa huwa, nggak bisa. Baru akan kelihatan kalau kita itu masih bertuhan Allah banyak. Contoh, tatkala hatiku iman, kalau sing ngaji iku klason, berarti Allahmu klason. Saya ulang, jikalau kita ngaji seperti ini, ning ati ini onok penemu sing ngaji makhluk klason, atimu yakin sing ngaji klason, berarti Allahmu rupa klason. Maneh ngombe kopi ya, jikalau rasa pahit yang muncul dari kopi, berarti Allahmu kopi. Kira-kira ono gulane apa gak? Bayuh belas ora eneng. Berarti Allahku gula gak ono. Jenengan ibu kok nduweni
iman ati sing belanjani pae garwa jenengan, berarti garwa jenengan iku Allah. Wis. Apapun yang terjadi min khalqihi dari makhluke Allah iku kok menjadi iman di dalam hatimu, berarti kita ini beriman Allah banyak. Nyun sewu Pak, sambil ngerti tiang badminton kayak ono bal loro bingung apa maneh bal 3, 4, 5 wakeh. Waduh, jenengan disendir oleh Allah lewat berbagai ayat yang tercipta seperti itu, tapi ora peka, hati ora peka, ora peka. Makanya mengapa orang sepak bola kok bali kok sitok, voli bali sitok, badminton bali sitok, padahal yang main itu banyak. Itu termasuk ayat Pak, ayat Allah yang tercipta, dan di situ ada yang tersirat kalau sudah paham maksudnya. Kul katakan Muhammad huwa utawi urip iku Allahu utawi pangerane jenenge Allah iku ahadun, status Allah itu ahad. Ahad iku esa itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya hatimu bisa sampai ke ahad itu loh Pak. Tentunya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan birriyadati wal azkar, harus prihatin, wal azkar, jenengan terus menerus harus memegang zikir atau terus mengasah zikir. Ini loh yang tidak diterangkan tentang masalah zikir. Yang diterangkan kebanyakan adalah jahri siri. Sementara zikir sebagai kunci untuk Anda bisa sampai ke ahad, jarang iki disampaikan. Beliau, saya teringat kemarin itu waktu di posisi dihujat umat, beliau Abu Ya Syahur mengatakan zikir itu adalah kesadaran hati bahwasanya semua itu wujudnya Allah, semua itu yang berperan Allah. Jadi lewat makalah seperti itu dihujat. Lagi terjadi sekarang, Syaiful Karim ya dihujat, tinggal klason tak enteni nanti saiki. Okay. Allah memberikan desain terhadap saya untuk menyampaikan gaya seperti Kanjeng Nabi Muhammad saya lakukan. Walaupun satu sisi sebetulnya itu saya wegah gembul menung. Makanya bala-balik minta pensiun. Yun sewu Pak, dalam 1 bulan itu aku minta waktu untuk nge-refresh. Sama tak kepingin tak tunggu suwi toh? Oke. Tolong suatu saat dino-dino ingkang kula damel yang kujadikan sebagai rutinan, kula pingin nge-refresh awak prei 2 dino nguniku ojo ngamuk-ngamuk. Misale ya dah, misale aku pingin nge-refresh diriku secara jasmani. Artinya manuk iku gak akan metu teko kurungan nek kurungane rapat. Paham maksudku? Ya. Aku perlu Pak nang pantai-pantai ku perlu.
Gak koyok sampean tok ae lho. Perlu saya itu dengan anak, dengan istri, tamasya. Mangkane mbok menawa barangkali saya minta waktu 1 atau 2 hari untuk enggak ngaji nguniku ojo kakean. Butuh Pak refresi gua, butuh tamasya, butuh gak sampean itu. Bendino didepno ngaji, asine nggih kula seneng, pol seneng. Tapi jarene arek-arek, Gus sampean niku ya suatu saat ya kudu celonoan, ojo sarungane genatuan, gitu. Rambut nek iso disemir separuh hijau, separuh kuning. Jari cek nih boys. Lu ya tak pikir-pikir jane nggih. Malah penak bebas nasional nggih ya. Nek sarungan terus kok dikira aku bar sunat tae. Tadi saya ketemu jamaah di Mojokerto itu. Tadi saya pakai celana jin. Ojo waduh ngono. Terus genantuan, terus jaketan. Gak katik kopiah. Rambut niki tak rada tak semir. Kaget beliaunya. Loh, jenengan Guson. Iya. Loh, tampilannya kok boys lah iki, boys. Yo cekak kalah mek penong. Perlu Pak ngeten Bu nggih? Oke, sepakat pokoknya. Adik kula njauk prei sampai nek kakean cocot tak jejeli bagaimana. Allah ya Karim. Mbah, sampean wis sampean rungokno tok ae Mbah, ngoten pun, mboten napa-napa. Wahum dzalimun, apa sebab Allah menghancurkan dengan tsunami campur dengan angin puting apa? Puting beliung. Itu sebab wahum dzalimun, karena mereka zalim pada Allah. Bentuknya zalim, ada iman selain sampai tinggal mriki. Di dalam hati kita ada iman selain cetong nggih? Oke, tak lanjut. Ketika hal itu terjadi, apa? Fa'akhodahum tadi lho Pak. Allah memusnahkan. Fa'anjainahu mongko nyelametake ingsun. Ingsun sapa? Ingsun Allah. Hu ing siapa? Musa. Iki bahasa muhakamahnya itu hu kembali kepada Musa. Tapi akan kembali kepada jenengan, di mana jenengan ini dijadikan Allah sebagai panjang tangan Allah atau mulut Allah untuk menyampaikan dinut tauhid. Kalih sinten dengan siapa? Wa ashabas safinah, dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Safinah, jadi bahasanya kapal. Ini sanepan Pak. Artinya apa? As-safinah itu. Dengan ilmu, amal, istiqomah itulah akan membentuk karakter takwa dalam hati jenengan terhadap ahad. Haqqa tuqatihi. Kalau sudah terbentuk karakter hatimu terhadap ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mesti matimu husnul khotimah. Bapak Ibu, dengan takwa kapal inilah Anda tidak akan bisa tenggelam di dalam tsunami, nggak bisa.
Apa yang dimaksud tsunami? Gebyare dunya. Dikasih melarat yo gak susah, dikasih sugih tidak menjadikan penghalang ruhaniyahmu beriman kepada Ahad. Dikasih menjadi rakyat biasa yo tidak ada masalah, dikasih menjadi seseorang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan yang sangat tinggi tidak akan menjadikan ruhaniyahmu terhalang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita diposisikan di mana? Berarti sugih melarat iku bagi jenengan tidak akan menjadikan sebab penghalangnya hati terhadap Allah. Sebab fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadapi sikon apapun, di depanmu jelas-jelas nyata-nyatanya Allah, nyata wujud nyatanya Allah. Sehingga Anda akan bisa masuk dalam satu makalah syuhudul wahdah fil kasroh, mengahadkan di banyak. Ning bojo ya Allah, ning anak ya Allah, ning dunya brana ya Allah. Tapi Bu, kula pesen nek wis ana gunung, nek pake belum ngerti, jenengan ojo sembarangan berbicara. Ya Allah, jalur duwe. Bener. Gak ngomong pake, blonjone pake, gak. Allah, blonjone ojo. Bu nggih, kecuali garwa sampean iku wis paham seiman dengan jenengan. Estu. Nanti pembalasan ucapan itu kebanyakan itu tidak sadar, bahkan akan menghina jenengan. Ini tadi nenek ngaji nang Jaya Baru. Tambah tersesat, wis pasti Bu Pak iku. Bukan ngomong dek masakno, enggak, Allah masakno. Wis. Apalagi istrinya itu kelahiran wetonan pondok pesantren, Quran apal, kitab apal, lan jenengan SD gak lho? Gak lho. Wis dijrot nang ini sampean. Wis biar gak seperti itu. Wis dijogo. Bon. Wa ja'alnaha lan dadekake sapa ingsun ha ing kejadian tersebut ayatan sebuah tetanda. Buat siapa? Lil alamin, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Artinya apa Pak? Memang kejadian ini di tengah-tengah zaman Nabi Musa, tapi untuk zaman kita dibuat pengiling, pelajaran bahwasanya nanti pun pasti terjadi. Tunggu saatnya akan tiba. Bahasa hakikat ayat ini hanya orang-orang yang masuk di dalam dinut tauhid lah. Berarti yang lainnya tidak. Yang hatinya selamat dari pengaruh nafsu lewat urusan-urusan gebyare dunya. Wis. Iku hakikate. Syariate mesti terjadi iku. Kapan? Ya udah. Kita nunggu waktunya aja. Pasti itu terjadi. Wa qala aidan, di dalam ayat yang lain Allah katakan, lihatlah kejadian-kejadian Nabi sebelum umat Rasul sebelum Muhammad. Mengapa Allah menghancurkan semuanya dan menyisakan yang beriman? Kemudian ganti Rasul juga begitu. Lihatlah sejarah-sejarah itu. Itu sebetulnya tidak hanya untuk umat
Sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya diceritakan juga apa sebab Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah untuk membunuh semua berhala. Apa sebabnya? Wa Ibrahima, dan ngutus sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim, disebabkan umat pada saat itu hatinya sama menyembah berhala. Sekarang hakikatnya umat manusia ruhaniyahnya bergantung terhadap berhala. Apa? Allah yang banyak, bukan Allah yang esa. Akhirnya saya katakan, idz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Saya katakan, udah tinggalkan ruhaniyahmu dari iman selain Ahad. A'budu, madepo, depno ruhaniyahmu Allaha ing urip, Allaha ing Ahad, wattaqu, dan bertakwalah hanya padanya. Artinya, janganlah kau mengadakan selain yang tidak ada hakikatnya. Nyatakanlah sesuatu yang hakikatnya nyata. Jangan nyatakanlah sesuatu yang hakikatnya tidak nyata. Siapakah sesuatu yang nyata? Dialah cetong ya? Oke. Bapak Ibu, kembali ke materi. Mengapa jiwa itu dikatakan tentram? Karena bertemu Allah. Untuk bisa bertemu Allah, Allah mesti membuka hijabe hati sampean. Mesti membuka. Tondone salah satu kalau hati sampean hijabe dibuka Allah, jenengan itu ada masa di mana jenuh dengan persoalan dunia. Tapi jenuhnya Anda dengan persoalan dunia itu dikarenakan dorongan rindune atimu ingin ketemu Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah jiwa yang tentram, jiwa yang tenang, hanya satu bertemu Allah.